Kalau pengeluaran kecil ini kamu stop, 5 tahun lagi kamu bisa punya penghasilan tanpa kerja. Sekarang coba pikir, pernah nggak kamu ngerasa uang itu nggak jelas kemana tapi tiba-tiba habis gitu aja? Kamu ngerasa nggak pernah beli apa-apa yang mahal, tapi uang gajian udah habis lagi. Nah, ini penyebabnya. Bukan karena pengeluaran besar dan mahal kamu yang bikin habis, tapi karena bocor halus. Kopi harian, jajan receh, langganan aplikasi yang jarang dipakai, check out barang karena lucu, dan hal-hal kecil lainnya. Kelihatannya emang kecil, tapi keluar terus, tiap hari dan gak kerasa sama kamu. Sekarang coba kita hitung, kopi harian 20.000 sehari, sebulan 600.000, setahun lebih dari 7 juta. Langganan aplikasi streaming tiap bulan 150.000, setahun udah hampir 2 juta. Dan belum hal-hal lain yang menurut kamu butuh, padahal sebenarnya belum butuh-butuh banget. Kayak tas, sepatu, atau case handphone lucu. Ini yang dinamakan kebocoran pengeluaran. Nggak kerasa ngeluarin uangnya, tapi kerasa ketika uangnya udah gak ada. Kalau uang itu cuma kamu biarin lewat terus, ya akan habis. Tapi sekarang, coba kalau dialihin sedikit demi sedikit, ceritanya berubah. Uang yang biasanya kamu belikan kopi setiap hari, coba mulai kamu alihkan jadi beli kopi secet, dan sisa uangnya kamu masukkan ke reksadana. Hal ini kalau rutin kamu lakukan, uangnya yang biasanya habis nggak kerasa, di 5 tahun ke depan kamu akan melihat hasilnya. Uang yang sama bisa masuk ke investasi, bisa ke saham untuk mendapatkan dividen, reksadana, atau instrumen lain. Di sini, uang mulai bekerja buat kamu, bukan cuma pergi ninggalin kamu gitu aja. Masalah keuangan itu bukan soal gaji besar atau kecil, tapi soal sadar kemana uang kita mengalir. Kalau hal ini nggak cepat kamu sadari dan nggak kamu evaluasi, akan jadi bahaya buat keuangan kamu ke depan. Untuk memperbaiki kebiasaan keuangan yang bocor halus kayak gini, nggak harus langsung sempurna. Cukup mulai sadar dan konsisten ngerubah kebiasaannya. Karena dari uang yang kelihatannya receh hari ini, kita bisa bangun penghasilan pasif di masa depan. Salah satu tips sederhana dari aku si ibu rumah tangga yang trading saham modal receh, biasakan mulai mencatat semua pengeluaran setiap hari, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan lakukan evaluasi di akhir bulan. Dengan hal ini, kamu akan tahu pengeluaran mana yang paling banyak menyebabkan uang kamu habis. Jadikan evaluasi ini untuk jadi bahan pertimbangan kamu di bulan depan setiap mau mengeluarkan uang. Kalau dirasa tidak butuh-butuh banget, maka tunda pengeluaran itu. Dan uangnya bisa kamu masukkan ke instrumen investasi yang kamu pahami. Dengan begini, lihat hasilnya dalam waktu 5-10 tahun ke depan, uang receh kamu akan menjadi luar biasa. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, silakan share ke teman kamu. Bye-bye!